Yo guys, balik lagi bersama gua di channel Dynamic Ray. Ya, kali ini gua bakalan bahas Ultraman Blazar episode 18. Episode yang cukup seru ya, sebelum minggu depan bisa dibilang ke puncaknya. Episode kali ini juga menjadi kemunculan dari Irugo. Jadi daripada kelamaan, ini dia Ultraman Blazar episode 18 berjudul The Towering Terror. Ya, Irugo menjadi permasalahan utama pada episode kali ini. Irugo langsung muncul di awal scene dan dia seperti mengeluarkan sebuah gas beracun dari mulutnya. Bahkan disebut-sebut Irugo ini kaiju polusi. Dampak fisik dari gas Irugo ini mirip seperti kabut polusi fotokimia. GGF juga di sini sudah berkali-kali buat menghancurkan si Irugo ini, namun tetap tidak berhasil. Yang ada malah Irugo nyebarin gas beracunnya semakin besar. Hal ini juga membuat warga setempat harus mengungsi dari tempat munculnya Irugo, serta warga diperintahkan untuk memakai masker. Keinget COVID menjir. Nah, setelah diteliti, Irugo kemungkinan adalah kaiju luar angkasa. Karena sel-sel dari Irugo saat diteliti, tak ada yang cocok dengan makhluk yang ada di bumi. Apakah gelombang ketiga? Gento juga di sini kembali ke rumahnya, dan ya bisa dibilang istrinya rada gimana gitu ya sama Gento yang pulangnya rada larut. Terlebih ke Jun yang juga katanya nunggu Gento mulu. Seandainya istrinya tahu kalau Gento itu di pasukan Skart dan bukan di unit rekayasa, pasti tahu sih gimana beratnya ya. Tapi Gento ngerasain ini ya supaya istrinya dan anaknya ini nggak khawatir. Gento juga disuruh istrinya untuk makin gelang buatan Jun supaya Jun juga katanya senang ya. Ini Gento kayaknya suami takut istri dah. Farid seharusnya juga sempat ke Skart CP dan memerintahkan Skart untuk menghentikan investigasi tentang Irugo. Katanya biar para komando tertinggi saja yang mengurusnya. Nah, ini mungkin para atasan sengaja ngasih perintah gini karena mereka ingin merahasiakan apa yang mereka lakukan. Karena takutnya mungkin ini gelombang ketiga atau third wave. Emi juga di sini bingung mengapa Irugo ini dibedakan para atasan sama kaiju luar angkasa lainnya. Maksudnya ya, kenapa pas kasus Irugo ini Skart atau GGF gak disuruh turun tangan? Sedangkan di saat munculnya Bazanga dan Gebarga disuruh GGF dan Skart turun tangan habis-habisan. Mencurigakan. Emi juga di sini kembali menyelidiki mengenai V99 kemarin, di mana dia juga memberitahu Gento tentang V99. Emi di sini dia mengetahui teman dekat ayahnya, bisa dibilang lah ya, dan seangkatan juga sama ayahnya yang bernama Tsutomu Nishizaki. Dia katanya juga terlibat di saat insiden di fasilitas tes 66. Tapi Gento bilang dia nggak tahu karena situasinya saat itu kacau banget katanya ya. Orang yang bernama Tsutomu Nishizaki ini juga katanya dikatakan setelah kejadian insiden 3 tahun yang lalu di fasilitas tes 66, dia langsung mengundurkan diri dan menghilang. Tapi yang dipastikan dia masih hidup. Gento di sini di chat bininya lagi supaya bisa pulang cepat karena Jun terlihat sedih katanya ya. Gento pun mengiyakan, tetapi ternyata Irugo kembali berulah di sini ya, di mana para GGF berusaha untuk memotong pangkal dari Irugo. Selain itu, GGF juga akan menutup mulut dari si Irugo ini dengan kawat kuat buatan mereka agar gas beracunnya nggak keluar lagi. Nah, di operasi ini GGF ada mak mobil buat memotong pangkal si Irugo ini, yang dimana ini bisa dibilang Easter egg buat Ultraman Gaia. Karena properti mobil yang dipakai itu dari Ultraman Gaia. Ini kalau nggak salah itu mobilnya tim Sigel ya. Iya nggak sih? Kalau salah koreksi ya. Operasi dari GGF ini tidak berjalan lancar. Yang ada membuat Irugo semakin mengamuk dan memakan mobilnya tadi, dan kemudian membanting mobilnya. Jadinya ya situasinya makin kacau, apalagi di sini Irugonya menyebarkan gas beracunnya lebih banyak lagi. Tidak lama kemudian, Teruaki dan Bando menemukan sebuah alat lah ya yang bisa menangkal gas beracun dari Irugo, di mana komposisi toksin Irugo mirip dengan sulfur, dioksida, dan sulfat. Dan Bando menemukan filter yang bisa menyaring toksin dari Irugo. Selain itu, mereka berdua ini juga menemukan kalau sel-sel Irugo kalau di udara normal bakal melemah. Dia mengontrol lingkungan sekitar dengan gasnya agar ia bisa aktif. Jadi, Skart pun di sini berencana untuk menggunakan Ergaron dan memasang filter yang dapat menyaring toksin Irugo barusan, yang dari sana dapat membuat Irugo bisa melemah karena udara sudah semakin normal nantinya ya. Di sisi lain, Emi bertemu dengan Pak Tsutomu Nishizaki yang sebelumnya dibicarakan. Emi pun langsung ke inti dan menanyakan perihal V99, apa yang terjadi di fasilitas tes 66 dan apakah ayahnya Emi masih hidup. Di sini juga terjawab ya, nama ayahnya Emi adalah Tatsuki Aobe. Sebenarnya kita juga udah bisa pada tahu sih ya di episode 14. Tapi kan itu ya dalam bahasa Jepang doang. Pertanyaan Emi tersebut ternyata dibantah oleh Pak Nishizaki dan kemudian dia pergi meninggalkan Emi. Ada yang aneh nih ya.
Operasi Scar pun dimulai dengan menggunakan Ergaron sebagai penyaring gas beracun dari Irgo. Dan memang berhasil di sini ya. Tetapi pas Irgo ini menggeliat ke tanah, bentuknya malah jadi Gebarga. Nah loh, kok iso? Dan kita pastinya udah tahu kalau ini ya Blood Gebarga, dimana warnanya di sini ya udah merah. Bedanya belum menyatu sama Irgo aja ya. Yang jadi pertanyaan, kok Irgo bisa berubah ke wujud Gebarga? Memang belum dijelaskan secara rinci ya. Tapi kalau dari teori gua, mungkin Irgo ini adalah salah satu sel dari Gebarga, yang dimana saat Gebarga dikalahkan, selnya ini terpisah dari tubuhnya Gebarga, dan kemudian selnya jadi tumbuh dalam tanah lah ya, dan jadilah Irgo. Teori gua sih gitu ya. Gento dan Andri di sini mengevakuasi para korban. Gua salut saja cara Gento nge-evakuasi ini, kesannya kayak realistis aja gitu ya. Setelah Irgo sebelumnya berubah bentuk menjadi Gebarga, tiba-tiba di sini satu Irgo lagi muncul dari bawah tanah dan melilit si Ergaron. Gento yang melihat itu pun memutuskan untuk berubah menjadi Ultraman Blazar. Tak lama setelah berubah, Blazar langsung dihantam oleh Gebarga atau Blood Gebarga lah ya. Cuman di sini Gebarganya nggak berbentuk ke wujud kaiju, cuman jadi bola terbang doang. Setelah itu malah muncul lagi Irgo yang satunya dan melilit si Blazar. Jadi komponen buat jadi Blood Gebarga udah ada nih ya, dua Irgo dan Gebarganya udah ada. Di saat keadaannya semakin genting, Bantu dan Teruaki mendapat sebuah saran dari Ergaron, yakni dari AI-nya, yang dimana dia bilang, pedang Blazar kan pakai listrik. Nah, jelas yang dimaksud adalah Teal Sonnet Sword, dimana dengan Teal Sonnet Sword itu dapat melepaskan plasma lewat pelepasan vakum. Dengan itu dapat dengan mudah menjernihkan udaranya menjadi normal lagi. Blazar pun langsung menggunakan Teal Sonnet Sword-nya dan mengarahkan Teal Sonnet Sword-nya ke langit. Ya akhirnya berhasil menjernihkan udaranya. Irgo dan Gebarga pun berhasil dikalahkan. Momen epic ini juga diisi dengan lagu dari Blazar yang kayaknya masuknya insert song ya. Judulnya adalah Ignition. Kalau nggak salah ini pernah dipakai di stage show dia, yang masih dinyanyikan sama penyanyi openingnya. Setelah pertarungan selesai, Emi ditemui langsung oleh Pak Asutomo Nishizaki. Waduh, mulai serius nih bapak ya. Gento juga menemui istrinya lagi dan ya terlihat sudah kembali senang ya. Termasuk Jun juga yang ceria melihat Gento. Setelah beberapa episode gak muncul, Dobashio pun di sini kembali muncul lagi, di mana asistennya mengabari kalau Emi menemui Sutomo Nishizaki. Dan di akhir scene, dua Irgo tiba-tiba kembali keluar dari bawah tanah dan kemudian episode 18 habis. Iya, itu dia ya untuk Ultraman Blazar episode 18 yang berjudul The Towering Terror, yang cukup seru sebelum minggu depan, yang bisa dibilang puncaknya. Cukup menegangkan ya episode kali ini. Walau secara fighting sini ya agak biasa aja sih kalau dari gue ya, tapi bisa diwajarin karena yang dilawan belut, ular, cacing atau ulat atau ya gitu-gitulah ya. Jelas yang dinantikan adalah episode minggu depan, yaitu episode 19 yang berjudul Flame and Light, menjadi debut dari Ultraman Blazar Vagrant Armor. Dikatakan di previewnya bahwa ancaman gelombang kedua belum berakhir. Berarti Irgo kayaknya nggak termasuk gelombang ketiga ya, masih second wave. Terlihat Emi menemui sebuah tempat dan ada api-api gitu. Akan ada rahasia yang terbongkar nih ya. Terlihat Blood Gebarga juga size-nya besar banget. Vagrant mana nih? Itu aja ya guys untuk Blazar kali ini. Jangan lupa subscribe dan Yiguzo Breza.